Ya dalam video ini sama kayak yang dari judul yang udah kalian lihat, di video ini aku mau ngajarin kalian cara untuk protes. Sebenarnya sih bukan cara untuk protes, tapi cara untuk berkomunikasi. Karena kita tahu sendiri, di Indonesia tuh rasanya kan banyak banget orang yang kesulitan untuk berkomunikasi dan ada banyak alasan kenapa mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Yang aku maksud ini bukan secara pelafalan atau cara bicara, tapi secara bagaimana mereka menyampaikan apa yang mereka rasakan, alasannya kenapa, ataupun apa yang mereka mau. Sering banget orang-orang tidak bisa mengutarakannya, sehingga membuat pola komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya menjadi buruk. Jadinya terkadang bisa membuat sebuah perselisihan. Dan dalam video ini aku mau ngajarin yang namanya iMessage. Selamat datang di channel ini bersama dengan kembali narasumber kalian Diva Adiaksa. Jadi dalam video ini aku mau ngajarin kalian mengenai iMessage. Tapi kalian perlu tahu dulu kan apa itu iMessage. Jadi iMessage ini merupakan sebuah teknik komunikasi. Tapi yang membuat teknik komunikasi ini menjadi spesial atau iMessage ini menjadi spesial karena dia begitu kompleks dalam mengutarakan apa yang kita rasakan. Jadi kita bukan sekedar mengatakan apa yang kita mau, tapi kita mengutarakan perasaan kita apa, kemudian penyebabnya apa, dampaknya apa, dan apa yang kita inginkan. Terdengar sederhana juga, tapi kita tidak bisa mengungkapkannya karena kita tahu sendiri di Indonesia kita memiliki budaya nggak enakan, bahkan diri kita sendiri pasti nggak enakan sama orang lain. Jadinya terkadang kita bahkan sampai cara berkomunikasi, cara bicara kita juga takut untuk menyinggung orang lain. Jadi kadang kita menyembunyikan apa yang kita rasakan, bahkan kita menyembunyikannya kepada keluarga kita, pasangan kita, atau bahkan teman kita. Dan jadi ini membuat orang-orang tidak bisa memahami satu sama lain. Dalam konteks, orang kesulitan untuk memahami satu sama lain. Karena kan kita nggak enakan, kita nggak bisa mengutarakan apa yang sebenarnya kita rasakan. Jadinya kita terkadang memangkas beberapa informasi. Atau bahkan kita tidak mengatakan informasinya. Misalnya kalian lagi kesel, tapi karena kalian takut, kalau aku bilang kesel kayak kita bakal merusak suasana satu. Atau bahkan kalau aku bilang kesel, takutnya dia jadinya nggak mau sama aku lagi. Ya, ini yang membuat orang-orang tidak mau mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Dan inilah kenapa iMessage bisa menjadi jawabannya. Karena seperti yang aku tadi bilang, iMessage-nya tidak hanya mengutarakan apa yang kalian rasakan, tapi kalian juga mengatakan apa penyebabnya, dampaknya apa, dan apa yang kalian mau. Sehingga setidaknya orang bisa memahami apa yang harus mereka lakukan dan mengetahui apa penyebabnya. Selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan iMessage ini. iMessage ini sudah ada polanya atau sudah ada rumusnya. Jadi kalian tinggal tambahkan saja apa yang kalian ada hadapi atau situasi yang sedang kalian rasakan. Yang pertama itu adalah mengutarakan apa yang kalian rasakan. Polanya, aku merasa ditambahkan emosi yang sedang kalian rasakan. Kita ambil contoh. Misal kita mau pergi sama pacar kita dan kita janjian di jam 7. Tapi saat kita datang menjemput di jam 7 itu, pacar kita masih siap-siap, masih dandan. Jadi kalau misal kalian merasa kesel, kalian bilang aja sama pacar kalian, aku lagi kesel sama kamu. Tapi kalau informasinya sebatas itu aja, itu bakal bikin kalian berantem sama pacar kalian. Karena kan pacar kalian masih siap-siap, kalian tiba-tiba datang, habis itu bilang kalian lagi kesel. Apalagi kesel sama dia. Itulah yang bikin kalian jadi berantem. Dan itulah kenapa informasi itu harus lengkap. Jadi kita tambahkan alasan dari kekesalan kita. Kalau kita menggunakan polanya, kalian tambahkan ketika ditambahkan apa penyebabnya, perilaku yang menyebabkan perasaan itu. Jadi kalian bisa langsung bilang aja, aku lagi kesel sama kamu, soalnya aku datangnya tepat waktu tapi kamu masih siap-siap. Dan mungkin kalian akan bertanya, emang seberapa penting sih kita jelasin penyebabnya? Dengan kalian jelasin penyebabnya, orang lebih mudah memahami kekesalan kalian atau perasaan kalian. Karena kalian harus tahu, setiap orang itu berbeda-beda. Dan kapasitas mental setiap orang-orang itu berbeda-beda. Ada orang yang kesalnya sekedar dicolek udah langsung marah-marah. Tapi ada orang yang kalian dorong pun dia nggak marah. Itu sebagai salah satu contoh analoginya. Makanya kita perlu menjelaskan kenapa kita bisa kesel. Kemudian ini tidak berhenti sampai sana aja. Kita tambahkan juga apa dampak dari perilaku yang dilakukan oleh lawan bicara kita. Misalnya, kalau kita menggunakan contoh yang tadi, aku lagi kesel sama kamu soalnya pas aku datang kamu masih belum siap. Jadinya kan kalau misalnya kamu siap-siapnya lama, waktu pergi kita berkurang. Aku kan pengennya pergi lebih lama sama kamu. Dengan kita bilang kayak gitu, pacar kita bakal lebih paham sama kita.
Pacar kita bakal tahu kenapa kita bisa sekesal itu. Dan mungkin pacar kalian juga akan memahami, oh kalian itu pengen pergi lebih lama ya sama aku ya. Oh kamu pengen lebih banyak ya waktu sama aku. Setidaknya pacar kalian tahu ada dampak yang dihasilkan dari perbuatannya dia. Dan kita tidak berhenti sampai sana aja. Kita tambahin juga apa yang kita mau ke depannya. Jadi kita bisa bilang, aku lagi kesel sama kamu, soalnya kamu siap-siapnya lama, kan kita janjiannya jam 7. Jadinya kan aku nggak bisa pergi lama sama kamu, waktu pergi kita jadinya berkurang. Aku mau kamu ke depannya, kalau misal kita janjian di jam 7 kamu udah siap, jadi kita bisa langsung pergi. Dengan kalian mengatakan solusinya, setidaknya orang tahu apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan. Dan jadinya orang nggak perlu menebak-nebak, nggak perlu trial and error. Jadinya kan orang bisa langsung lakuin, dan kalian juga nggak perlu, kalian mungkin kalau misalnya pacar kalian menggunakan cara yang berbeda dari yang kalian mau, mungkin kalian bakal kesel. Makanya dengan mengatakan solusinya, ini sangat-sangat memudahkan orang lain. Dan itulah kenapa iMessage ini sangat-sangat membantu kalian. Sekarang yang jadi pertanyaan, iMessage ini bisa kita pakai untuk siapa? iMessage ini bisa kita pakai untuk siapapun. Entah itu dengan teman kalian, pasangan kalian, atau dengan keluarga kalian. Tapi aku pribadi lebih merekomendasikan yang adalah hubungan personal. Kenapa? Karena kalau dalam hubungan personal, pasti kalian ingin lebih dikenal lebih dalam dengan lawan bicara kalian, atau sebaliknya, kalian ingin lebih dikenal oleh lawan bicara kalian. Berbeda dengan hubungan profesional, karena ada beberapa orang yang memasang boundaries dalam dunia kerjanya. Jadi dia tidak ingin dikenal lebih dalam dengan rekan kerjanya, atau sebaliknya dia juga nggak mau kenal lebih dalam mengenai rekan kerjanya, atau mungkin juga dengan atasannya. Jadi kalau kalian tipe orang seperti itu, ya kalian tidak perlu menggunakan iMessage. Dan kalian perlu tahu juga, iMessage ini bisa kita pakai dimanapun. Entah itu saat kita berbicara, atau lewat tulisan seperti seperti lewat chat. Ya, iMessage ini sangat fleksibel dalam penggunaannya. Tapi kalian mungkin akan bertanya juga, kalau di awal video kan aku bilangnya bagaimana cara untuk protes, mengajari kalian untuk protes. Tapi kok kalau kalian tonton videonya, ini lebih ke cara untuk mengutarakan emosi kita. Ya kalian perlu tahu juga, dengan mengutarakan emosi kita sebenarnya terdengarnya seperti protes. Kenapa? Karena kita sering tidak mengungkapkannya. Kita sering tidak mengatakan kenapa kita sedih atau kita sedang merasakan apa. Kita mau memendamnya. Jadi ya kalau kita mengatakan yang kan terkesan seperti lagi protes. Entah itu dengan teman kalian atau keluarga kalian. Kalian mendapatkan bercandaan yang kalian tidak sukai, kan kalian bisa protes. Kalian bisa bilang apa yang kalian rasakan, penyebabnya apa, akibatnya apa, dan kalian maunya apa ke depannya. Ini akan membantu orang lebih memahami kalian. Dan ini mungkin mau juga membuat orang lebih sulit untuk tersinggung atau tidak mudah untuk tersinggung. Karena kalian sudah mengutarakan semuanya. Informasi kalian menjadi lengkap. Dan kalau ada yang kalian mau tanyakan mengenai psikologi, bisa kalian tuliskan di kolom komentar.